Channel Karam, Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudangnya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Namaku Andi, lahir di kota Batam dan saat ini aku menetap di Aceh. Aku mau cerita kisah nyata yang kualami 13 tahun yang lalu. Cerita ini dimulai di tahun 2009 saat aku masih duduk di bangku kelas 6 SD. Jujur aku hanya ingin berbagi pengalaman dan bukan menyebar cerita bohong. Ya udah langsung masuk ke inti cerita. Dulu bapak dan ibuku pertama kali menginjakkan kaki di Batam tahun 1987 dan memilih membangun rumah di daerah Pasar Jodoh Batam. Tapi setelah 5 tahun tinggal di sana ternyata ayah dan ibuku terpaksa dipindahkan ke daerah Bengkong karena penggusuran. Aku dilahirkan tahun 1997 dan memiliki satu kakak perempuan dan satu abang laki-laki. Kisah dimulai pada tahun 2007, saat ibuku perlahan-lahan kehilangan penglihatannya dan tak mampu berdiri alias lumpuh. Setelah berulang kali konsultasi ke dokter, alhasil ibuku divonis mengidap kanker otak stadium 3. Tanpa pikir panjang kami sekeluarga sepakat untuk membawa ibuku ke salah satu RS yang memadai untuk operasi kanker. Anehnya setelah 3 kali menjalani operasi pengangkatan kanker itu, bukan sesuai dengan harapan kami dan doa-doa kami. Sebab setelah satu kanker diangkat timbul kanker baru di daerah lain seperti paha, tangan dan betis. Alhasil kami menyerah karena keterbatasan biaya. Karena untuk satu kali operasi saja menghabiskan puluhan juta dan seingatku kami sudah mencoba 4 kali operasi pengangkatan kanker pada ibuku di 2 RS berbeda. Tapi karena keterbatasan biaya kami memutuskan membawa ibuku pulang untuk dirawat di rumah saja berharap keajaiban akan doa-doa kami akan terkabul. Tapi Allah Maha Baik. Karena terus memberi kami sekeluarga kesempatan untuk terus berusaha untuk kesembuhannya. Sampailah di mana ibuku telah 2 tahun berjuang melawan kanker. Dan di dalam kondisi yang setiap harinya ibuku tertawa, menjerit, menangis tanpa sebab yang jelas. Dan suka menuju ke arah jendela ataupun pelapon tanpa alasan yang jelas. Dan kadang bertingkah layaknya anak kecil yang sedang ketakutan. Kami tak sanggup terus melihat penderitaan itu setiap hari. Dan sampailah di mana kami mencoba untuk meminta pendapat dan sekaligus meminta doa untuk kesembuhan ibuku kepada seorang syekh. Berangkatlah kami pada hari Minggu di tahun 2009 ke rumah syekh yang memakan waktu sekitar 45 menit perjalanan. Aku, ibu, bapak, sedang abang dan kakakku tinggal di rumah. Kami bertiga berangkat ke sana menggunakan taksi. Singkat cerita sampailah kami di depan rumah syekh itu dan ketika kami semua turun dari taksi keanehan dimulai. Di mana pada saat itu istri syekh itu seperti ketakutan yang luar biasa melihat ibuku. Sambil menunjuk ke arah ibuku yang terduduk di kursi roda. Istri syekh itu pun segera menyuruh kami masuk. Sampailah kami di dalam rumahnya dan anehnya istri syekh itu menutup mukanya dan hanya berbicara begini. Cepat cari air mineral botolan aqua, itu perintah ke bapakku. Dan karena kami ke sana naik taksi jadi bapakku berjalan kaki mencari warung berjualan di daerah situ. Kira-kira sekitar 25 menit lamanya bapakku pergi membeli air itu. Dan selama bapakku pergi membeli air istrinya syekh itu sering sekali berucap, "Kasihan kamu, kasihan kamu, kasihan kamu." Iya, kata-kata itu ditujukan untuk ibuku.
Di situ aku mulai merasa takut karena tingkah ibuku tidak seperti biasanya, dia mengerang seperti ingin menerkam. Aku hanya pasrah dan selalu membaca doa agar semuanya baik-baik saja. Setelah bapakku datang, Syekh tadi langsung menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi kepada ibuku selama ini. Syekh itu menjelaskan dengan nada yang lembut dan jelas. Istrimu ini sudah diguna-guna. Dan yang melakukan itu rumahnya tidak sampai 40 rumah dari rumah kalian. Dalam pandangan Syekh itu, sewaktu kami sampai di sini dan turun dari taksi, mereka melihat ada perempuan bersenggayutan di punggung ibuku. Kakinya ditekuk di leher ibuku sementara bagian badannya menjunjung ke bawah, dan Syekh itu menjelaskan inilah penyebab ibuku sakit dan lumpuh perlahan seperti ini. Singkat cerita, Syekh itu memberikan air doa dan mengharuskan bapakku membawa ibuku keluar dari kota Batam untuk sementara waktu dan harus melewati jalur laut naik kapal. Karena menurutnya santet tidak akan sampai lagi setelah melewati laut. Bapakku memutuskan untuk membawa ibuku pulang ke kampung halamannya di Medan. Keajaiban terjadi. Sesampainya di rumah orang tua ibuku, dia bisa berdiri, melihat tanpa kendala apapun, dalam artian sembuh total. Dia bisa tersenyum lagi dan ayahku mengirim foto itu lewat kantor pos, dan bagiku senyum kebahagiaan ibuku setelah bisa sembuh total itu adalah senyum terindah. Bagaikan diberi kekuatan penuh kepada diriku setelah melihat foto itu dan membuat kami semangat lagi. Hari demi hari berlalu, entah sudah berapa lama bapak, adik dan ibuku di Medan sana. Sementara aku hanya tinggal bertiga saudara di Batam, satu kakak dan satu abangku. Dan ada satu hal yang menyeramkan aku temukan di rumah, tepat di kamar ibu dan bapakku. Waktu itu aku sedang menjalani ujian nasional di sekolahku. Dan tepat pada hari Jumat sepulang aku sekolah, aku langsung menuju rumah yang dimana jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sampailah aku di bawah pohon mangga besar tepat di depan rumahku. Baru saja aku ingin masuk ke rumah, tetanggaku memanggil. Tetanggaku ini banyak yang bilang dia itu dukun, tapi aku di waktu itu belum percaya. Tetanggaku memulai obrolan denganku. "Dek, minta mangganya 2 boleh?" "Silahkan Pak," itu jawabku. Dan aku mohon izin mau masuk ke rumahku. Tapi bapak itu dengan sigap menarik tanganku. "Dek, tunggu. Ada apa Pak? Jangan masuk. Di dalam ada orang yang gak kamu kenal." Aku pun bingung dalam hati, aku berkata ini kan rumahku. Tanpa basa-basi aku mengatakan ke bapak itu, "Saya masuk dulu Pak, mau makan." Dan bapak itu menjawab, "Ya udah terserah kamu, tapi kalau ada apa-apa cepat lari ke rumah Bapak ya Dek." Aku pun mengiyakan tanpa berpikir yang aneh-aneh waktu itu. Singkat cerita, aku mulai membuka pintu rumahku yang pada saat itu tidak ada keluargaku di dalam karena semua sedang bekerja dan ada yang masih sekolah. Setelah masuk aku langsung ganti baju dan makan sambil menonton TV. Di ruang makanku ada sebuah TV. Dan di samping TV itu tidak jauh adalah pintu kamar orang tuaku yang kosong karena mereka masih di Medan. Sejam berlalu saat itu aku masih menonton TV dan jam sudah menunjukkan sekitar pukul 17.20. Tak lama TV pun ku matikan karena aku seperti mendengar suara gesekan kaki yang amat sangat perlahan, tapi suara itu terdengar jelas berasal dari kamar orang tuaku. Karena aku merasa ada yang gak beres, aku memberanikan diri untuk melihat ada apa di dalam kamar orang tuaku. Ku bukalah pintu kamar itu perlahan. Dan setelah ku buka pintu itu sekitar 50 cm ke arah dalam dengan mata melotot tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan aku terpaku entah berapa lama. Karena aku melihat di dalam lemari baju besar milik orang tuaku yang posisinya lemari itu terbuka lebar. Dan ada sesosok hitam berbulu lebat duduk di dalamnya. Sepenglihatanku sosok itu sangat tinggi, mungkin sekitar 7 meter, keseluruhan badannya dari kaki ke kepala.
Dan yang membuatku hampir pingsan adalah ketika dia memainkan kakinya seperti mengesek-gesek di lantai dan persis seperti suara yang kudengar tadi. Sambil tersenyum dan mengeluarkan suara yang besar. Makhluk itu seperti mengerang seakan-akan ingin menangkapku. Tak sanggup aku menjelaskan secara detail sosok itu karena terlalu mengerikan untuk digambarkan. Singkat cerita, lari sekuat tenagalah aku keluar rumah dan masih sempat mengunci pintu rumahku dari luar. Dan langsung berlari sejauh mungkin. Sampai tak terasa air mataku pun jatuh karena kejadian itu membuatku takut sejadi-jadinya. Singkat cerita, saat aku sedang berlari aku ketemu dengan abangku yang waktu itu baru saja pulang sekolah. Dan dia langsung memeluk dan bertanya, "Ada apa?" Aku menjelaskan dengan suara yang patah-patah. Kalau di rumah ada sosok seperti yang kujelaskan di atas. Kami pun langsung meminta bantuan tetanggaku untuk sama-sama mengecek ke dalam rumah. Dan setelah kami masuk, betapa terkejutnya kami melihat suasana rumah seperti diacak-acak. Drum air yang besar itu seperti ada yang membalikkan posisinya. Jadi posisinya itu seperti drum yang terbalik dan suasana di ruang TV yang berantakan. Karena TV yang sudah tergeletak hancur di lantai. Dan yang anehnya kami menemukan di dalam kamar orang tuaku ada selendang berwarna merah yang sebelumnya tak pernah kami lihat. Selendang itu menutupi tumbukan untuk daun ubi zaman dulu yang terbuat dari bahan kayu. Dan anehnya kami pun tidak mengenali tumbukan daun ubi itu. Akhirnya karena kami merasa gak aman kami memutuskan untuk keluar dari rumah sementara waktu. Aku diajak abangku nginap di rumah kawan abangku yang gak jauh dari rumahku. Sedang kakakku tinggal di rumah kawan sekolahnya tetangga kampung. Setelah meminjam HP milik teman abangku, kami menelpon orang tuaku yang kala itu masih di Medan. Kami pun memberi tahu akan hal ini. Dan pastinya itu membuat orang tuaku cemas dan memutuskan pulang ke Batam besoknya menggunakan pesawat agar cepat sampai. Sesampainya orang tuaku ke Batam, langsung menuju rumah. Ya seperti dugaanku. Beliau langsung istighfar dan gak percaya dengan apa yang dia lihat. Karena posisi rumah yang kami ceritakan gak sesuai dengan apa yang ada pada saat itu. Drum yang semalam terbalik sekrak sudah pada posisi semula dan penuh dengan air di waktu itu kami masih pik sumur dan logikanya siapa yang angkat air itu dari sumur ke drum. Kondisi kamar orang tuaku pun sama. Sudah tak seperti semalam. Selendang merah dan tumbukan ubi kayu itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya 3 lembar bunga melati yang mulai layu. Saat itu untuk kalian tahu mata dan badanku benar-benar daun entah kenapa seperti panas dan berat akibat kejadian semalam. Tak lama datanglah tetanggaku yang ramai orang bilang kalau dia itu dukun. Dia langsung meminta maaf sejadi-jadinya ke bapakku dan itu membuat kami semua terheran-heran. Tak lama dia pun menjelaskan apa maksud dan tujuannya dia datang ke sini. "Dukun, maaf bang, semua ini salah saya. Yang anakmu lihat semalam itu peliharaan saya. Dan beberapa hari yang lalu Gunderuwo itu saya usir karena ingin melepas ilmu karena mengingat umur saya sudah semakin tua. Dukun ini beberapa minggu ini rajin ke masjid tak seperti sebelumnya. Dan bro, terdengar dari daerah dapur. Kami yang kala itu sekitar belasan orang terkaget karena melihat drum air yang penuh dengan air itu melayang di dapur seperti ada yang mengangkatnya. Tanpa basa-basi dukun tadi langsung komat kamit dan itu bikin aku kaget dalam hati berucap ternyata benar dia dukun. Tak lama dukun tadi ngomong, "Udah jangan ganggu tetangga saya, pergilah. Saya sudah tua, carilah tuan baru untukmu dan jangan datang dan ganggu lagi." Tak lama terdengar jeritan tetanggaku. Dan suara itu tak asing. Ia itu suara istri dukun ini. Dengan bersamaan dengan drum itu tiba-tiba terjatuh kami pun berlari ke rumah dukun itu yang jaraknya kira hanya 2 meter dari rumahku.
Alangkah terkejutnya kami melihat istri dukun itu seperti habis disiksa entah sama siapa. Dia cuma bilang tolong aku bang ke suaminya. Karena aku dan keluargaku gak mau ikut campur urusan mereka, kami pun pulang. Pasti di sini ada yang bertanya, apa dukun ini yang menyantet atau mengguna-guna ibuku? Bukan. Bukan dia, tapi ada satu dukun lagi yang rumahnya kira-kira 200 meter dari rumahku. Kenapa kami bisa tahu? Karena dulu sewaktu orang tuaku masih di Medan dan belum memiliki anak, ortuaku satu kampung sama si dukun itu, dan tak lama setelah orang tuaku pindah ke Batam, dia juga ikut pindah ke Batam dan menjadi tetanggaku waktu itu. Dukun itu dulu pernah melamar ibuku waktu di Medan, tapi karena orang tua ibuku taat akan Tuhan, dia tak mau anaknya jatuh di tangan yang salah. Itu sebabnya jugalah kenapa orang tuaku harus ke Batam. Karena untuk menghindari dukun itu, karena mereka tahu dukun itu gak suka dengan pernikahan orang tuaku. Dan ya tak sesuai dugaan. Ternyata dukun itu mengikuti bapak dan ibuku ke kota ini. Mungkin dia sakit hati karena cintanya ditolak. Dan setelah kami beres rumah makan dan sampailah kami di waktu maghrib, seperti biasa kami sholat berjamaah di ruang sholat. Sehabis sholat ibuku masuk ke kamarnya. Selang 30 menit dia memanggilku. Red, sini nak. Aku pun datang. Dia memberi isyarat ingin membisikkan sesuatu ke telingaku. Ambilkan mama kantong merah kecil yang diisi air penuh dengan air. Sama ambilkan garam 1 genggam tangan Wanyah. Entah kenapa aku merasa aneh dengan bisikan ibuku itu, dan itu membuat aku menangis. Tak lama bapakku datang. Karena paham akan gerak-gerik ibuku yang ternyata sedang kerasukan, bapakku langsung mengambil air wudhu dan langsung menjulurkan sejadah mengarah kiblat di dalam kamar ibuku. Bapakku pun membaca surah Sad ayat 41. Surah Sad merupakan surah ke-38 dalam Al-Quran. Dinamakan demikian karena surah ini diawali dengan huruf Sad. Robahu animasaniyasi syaitunu binus biwa azab. Artinya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Dan dilanjutkan dengan surah Al-Mukminun ayat 97-98. Surah Al-Mukminun merupakan surah ke-23 dalam Al-Quran. Robi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika robbi yahdurun. Artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Lalu terakhir diakhiri dengan pembacaan ayat kursi. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Alhamdulillah ibuku langsung tersadar. Tapi dengan kondisi yang lemah dan seperti tak berdaya. Kami dengan begitu besar harapan akan kesembuhannya langsung membawa ibuku ke RS untuk memastikan kondisinya. Sesampainya di RS ibuku mulai membaik. Tapi kami sadar itu hanya waktu yang tersisa untuk kami melihat senyumnya. Dikala itu aku berdoa kepada Allah di dalam hati dengan doa yang seperti ini. Allahumma rabban nasi, mushibal basi, isyifi antasi syafi. Syifaan la yugadiru sakoman. Artinya, ya Allah, Tuhan manusia, sembuhkanlah dia. Engkaulah zat yang maha penyembuh, penyembuh yang tidak menyisakan penyakit kepada orang sakit. Tapi Allah itu tahu apa yang terbaik untuk ibuku.
Tak lama ibuku berpesan, "Tolong tetap jadi anak yang baik ya nak, untuk kami semua anak-anaknya yang ada waktu itu, tetap jadi anak mamak yang gak mudah menyerah. Maafkan setiap orang yang jahat ke kita karena Allah tahu akan segala sesuatu dan Allah Maha Pemberi balasan akan segala sesuatu. Biarlah sakit ini jadi penghapus dosa mamak. Gak usah takut, mamak akan baik-baik aja. Dan kalau nanti mamak udah pulang ke Allah jangan tinggalkan sholat. Doakan mamak ya sayang." Ibuku sambil memeluk aku dan kakak yang membuat aku tak tahan lagi untuk menangis sekuat-kuatnya. Dan besok malamnya tepat jam 11.11 tahun 2009 ibuku meninggal dunia. Aku hanya bisa memeluk ibuku dan sambil menciumnya dan berterima kasih atas semua kasih sayangnya kepadaku. Jujur waktu itu dunia sudah tak ada artinya. Dunia seakan-akan begitu kejam. Tapi bapakku memelukku dan membisikkan, "Red, masih ada bapak. Jangan takut, bapak akan jaga kalian semua." Dan aku hanya bisa memeluk bapakku sekuat-kuatnya dan tanpa sadar aku pun pingsan. Aku terbangun ketika sudah berada di rumah dan sudah ramai orang membaca Yasin untuk ibuku. Dan besoknya setelah selesai pemakaman ibuku, kami hidup seperti biasanya, hanya saja hidup di waktu itu seakan-akan mimpi. Karena aku masih sering mencarinya ke kamar lalu ingat kalau ibuku sudah gak ada. Maaf teman-teman, sebenarnya masih banyak yang ingin ku ceritakan tapi rasanya sudah cukup karena ini cuma akan terus mengingatkanku dengan masa-masa itu. Untuk sekedar info, setelah ibuku meninggal gangguan di rumahku sudah tak ada lagi dan tepat di tahun 2011 bapakku pergi menyusul ibuku ke surganya Allah. Ada sedikit pesan dariku dan ini pesan untuk diriku sendiri dan semua yang membaca ini. Cintai orang tuamu, sayangi mereka, dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hatinya karena hidup yang kualami saat ini tanpa adanya orang tua terasa begitu sakit. Tapi lagi-lagi Allah Maha Baik, Dia masih memberi aku dan keluargaku kesempatan untuk hidup meskipun tanpa kasih sayang orang tuaku. Kini dunia tak pernah seindah dulu. Ya udah, maaf ya kalau ceritaku ada kata-kata yang salah dan maaf jika aku harus berhenti bercerita sampai di sini. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarnya. Assalamualaikum. Kali aja serang.